Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, SE, MSI. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait perpajakan, berikut soal dan jawabannya. Sebelum membahas lebih lanjut terkait perpajakan, saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selanjutnya ada penggunaan pajak. Secara lengkap, pajak banyak digunakan untuk yang pertama membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Lalu yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Lalu yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Contohnya pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Dan yang terakhir, untuk membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya, pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu. Selanjutnya, manfaat pajak. Dengan taat membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Lalu pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, dana pemilu. Dan yang terakhir, pengembangan alat transportasi massa dan lainnya. Berikut ini ada beberapa fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter, yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Lalu yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleren, yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, contohnya dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
Fungsi pajak yang ketiga ada fungsi stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada fungsi retribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pandangan pajak ke depannya. Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara, khususnya dalam pembangunan, dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Namun, sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih sangatlah rendah. Oleh sebab itu, betapa perlunya memberikan sosialisasi pemahaman mengenai pembayaran pajak terhadap masyarakat, bahwa membayar pajak itu sangat penting. Apalagi saat ini, Ditjen Pajak telah mempermudah sistem pembayaran pajak di Indonesia, yaitu pembayaran pajak dengan sistem online, seperti e-tax, e-faktur, e-billing, dan sebagainya. Dengan instrumen itu, masyarakat bisa lebih efisien terhadap waktu dengan tidak perlu lagi datang dan mengantri ke kantor pajak. Dengan semakin mudahnya sistem pembayaran pajak, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak taat membayar dan melaporkan pajak. Di sini ada beberapa contoh soal terkait perpajakan. Yang pertama, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Objek pajak yang dimaksud dalam undang-undang mencakup tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Hal ini berarti wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri yang dalam penerapannya diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 26. Selain itu, wajib pajak luar negeri juga dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari luar negeri. Kebijakan yang dibuat dirancang sedemikian rupa untuk menghindari double taxation, di mana dalam hubungannya dengan tiap negara diatur secara khusus dan lebih mendalam melalui tax treaty antara Indonesia dengan negara lain. Soal kedua, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima. Berikan analisis dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkannya pajak final ini? Pajak final adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah mereka menerima penghasilan. Alasan diterapkan kebijakan pajak final ini adalah untuk menyederhanakan mekanisme pembayaran pajak, artinya agar nantinya di perhitungan pajak penghasilan akhir, pajak final ini tidak perlu lagi dihitung. Pajak final dikenakan saat wajib pajak menerima penghasilan. Misalnya, pajak penerimaan sewa, pajak penjualan, pajak dividen saham, pajak hadiah, dan lain-lain. Pajak final dapat dilaporkan oleh wajib pajak individu maupun wajib pajak perusahaan yang menerima objek pajak final ini. Nantinya pembayaran pajak final ini dilakukan dengan dipotong dari penghasilan yang dikenakan pajak final dan dilaporkan apabila wajib pajak yang telah menerima penghasilan yang dikenakan pajak final tersebut. Jika wajib pajak individu yang melaporkannya, maka wajib pajak individu ini dapat melaporkannya pada SPT miliknya. Jika pajak final ini dikenakan pada wajib pajak perusahaan, maka dapat dilaporkan pada SPT masa pada bulan itu juga. Pajak final ini diterapkan dengan tujuan untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak pada objek pajak tertentu. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi beban administrasi pajak karena pajak langsung dipotong saat itu juga,
Sehingga pada perhitungan pajak penghasilan akhir tahun, wajib pajak tidak perlu menghitungnya lagi dan hanya perlu melaporkannya saja. Berikut ini ada contoh soal terkait perhitungan pajak. Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Gaji pokok sebesar 22 juta rupiah, premi jam sostek yang dibayar perusahaan sebesar 500 ribu rupiah, iuran pensiun yang dibayar perusahaan sebesar 600 ribu rupiah, dan iuran pensiun yang dibayarkan oleh Bapak Kusuma sendiri sebesar 400 ribu rupiah. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta rupiah dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta rupiah setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta rupiah untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember sebesar 500 ribu rupiah, pada bulan Desember Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta rupiah. Hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan oleh Bapak Kusuma di bulan Desember 2021. Di sini kita melakukan penghitungan PPh 21 atas gaji. Gaji pokok tadi kita dapatkan sebesar 22 juta rupiah. Lalu tunjangan mobilnya sebesar 7 juta rupiah, tunjangan rumah sebesar 6 juta rupiah, premi jam sostek dibayar perusahaan sebesar 500 ribu rupiah. Nah, semua ini ditambahkan sebagai jumlah penghasilan bruto yaitu sebesar 35.500.000 rupiah. Lalu setelah itu kita melakukan penghitungan kepada biaya pengurangnya, yaitu yang terdiri dari biaya jabatan sebesar 500.000 rupiah, dan iuran pensiun dibayar sendiri sebesar 400.000 rupiah. Di sini dapat kita terima hasilnya jumlah pengurang yaitu sebesar 900.000 rupiah. Kemudian penghasilan neto per bulan di sini dapat kita hitung dari jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurang yaitu sebesar 34.600.000 rupiah. Penghasilan neto per bulan lalu kita hitung dikali 7 untuk mendapatkan penghasilan neto setahun, yaitu 34.600.000 rupiah dikalikan dengan 7, maka hasilnya 242.200.000 rupiah. Kemudian kita hitung PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak, yaitu yang pertama wajib pajak sendiri itu nilainya sebesar 54 juta rupiah. Lalu ada status kawin karena Bapak Kusuma tadi telah menikah dengan pajaknya sebesar 4.500.000 rupiah dan tanggungan anak. Tadi disebutkan bahwa Bapak Kusuma memiliki 4 orang anak, tetapi karena tanggungan anak hanya sampai 3 orang saja, maka kita kalikan 4.500.000 rupiah ini dengan 3. Jadi hasilnya 13.500.000 rupiah. Di sini jumlah PTKP-nya dapat kita peroleh sebesar 72 juta rupiah. Penghasilan kena pajaknya ini berarti kita kurangkan penghasilan neto setahun dikurang jumlah PTKP. Maka hasilnya dapat kita peroleh sebesar 170.200.000 rupiah. Lalu kemudian kita hitung PPh terhutang. 5% dikali 50 juta. Yang 50 juta ini tadi atas bonusnya yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. Lalu kita kalikan 15% dikali dengan PKP-nya yaitu sebesar 120.200.000 rupiah. Hasilnya 18.030.000 rupiah. Nah, di sini kita peroleh PPh terhutangnya sebesar 20.530.000 rupiah. Lalu untuk menghitung PPh per bulannya, maka kita hitung 20.530.000 rupiah dibagi dengan 7, maka hasilnya adalah 2.932.875 rupiah.
Jadi PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji Bapak Kusuma sebesar Rp2.932.875. Kemudian kita melakukan penghitungan PPh 21 atas bonus dari Bapak Kusuma. Karena tadi Bapak Kusuma masuk tanggal 1 Juni, jadi sampai akhir tahun jika dihitung itu adalah 7 bulan. Nah, di sini kita dapat menghitung gaji pokok 7 bulan itu dikali Rp22 juta. Maka hasilnya Rp140 juta. Kemudian tunjangan mobil dikalikan 7 juga, maka hasilnya Rp49 juta. Kemudian tunjangan rumah sebesar Rp42 juta dan premi jam sostek dibayar perusahaan sebesar Rp3.500.000 dan bonusnya sebesar Rp50 juta. Maka di sini kita dapat memperoleh jumlah penghasilan bruto setahun sebesar Rp298.500.000. Kemudian kita hitung biaya pengurangnya. Biaya jabatan tadi sebesar Rp500.000 dikali dengan 7 bulan. Hasilnya adalah Rp3.500.000. Kemudian untuk iuran pensiun dibayar sendiri dikali 7 sebesar Rp2.800.000. Dan jumlah pengurangnya ini sebesar Rp6.300.000. Maka penghasilan neto setahun sama dengan Rp292.200.000. Dan PTKP-nya kita peroleh sebesar Rp72 juta dan PKP-nya sama dengan Rp220.200.000. Kemudian kita hitung PPh terutangnya di sini 5% dikali Rp50 juta hasilnya Rp2.500.000 dan 15% dikali Rp170.200.000 maka hasilnya Rp25.530.000. Maka PPh terutang atas gaji dan bonus setahun dapat kita peroleh sebesar Rp28.030.000. PPh 21 atas gaji saja tadi kita peroleh Rp20.530.000. Nah, kemudian kita dapat peroleh PPh 21 atas bonusnya ini dari PPh terutang atas gaji dan bonus setahun dikurang PPh 21 atas gaji saja. Maka hasilnya kita peroleh Rp7.500.000. Kemudian PPh 21 yang harus dipotong sebesar Rp2.932.857 dan PPh 21 atas gaji bulan Desember sebesar Rp7.500.000. Maka PPh 21 atas bonus ialah sebesar Rp10.432.857. Jadi PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas bonus Bapak Kusuma di bulan Desember sebesar Rp10.432.857. Soal selanjutnya yaitu selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar Rp200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Intan. Nah, di sini kita melakukan penghitungan PPh 21 atas upah yang dibayarkan di akhir bulan. Upah bulan Desember kita hitung 10 hari dikali Rp200.000, maka hasilnya adalah Rp2 juta. Kemudian untuk penghasilan neto per tahun kita kalikan 12 dikali Rp2 juta, maka hasilnya Rp24 juta. Lalu untuk PTKP kita hitung untuk WP-nya sendiri sebesar Rp15.840.000 dan jumlah PTKP-nya sebesar Rp15.840.000. Nah, di sini kita dapat penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar Rp8.160.000. Kemudian kita hitung PPh terutang yang dimana di sini 5% dikali Rp8.160.000. Maka hasilnya adalah Rp408.000.
Di sini dapat kita peroleh bahwa PPh 21 yang dipotong bulan Desember sebesar. Kemudian soal selanjutnya ada Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta rupiah yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Tita. Nah, di sini kita dapat menghitung upah borongan seharinya sama dengan 1 juta rupiah dibagi 4 dan kita peroleh 250 ribu rupiah. Lalu untuk upah sehari di atas 150 ribunya yang merupakan batas PKP itu sebesar 150 ribu rupiah. Dan PKP-nya dapat kita peroleh dari upah borongan sehari dikurangi upah sehari di atas 150 ribu. Maka hasilnya kita peroleh PKP sebesar 100 ribu rupiah. Nah, upah borongan terutang pajak ini kita tinggal mengalihkan PKP dikali dengan 4 hari. Yang dimana tadi PKP-nya sebesar 100 ribu dikali 4 berarti sekarang. Maka hasil dari upah borongan terutang pajaknya sebesar 400 ribu rupiah. Nah, untuk PPh 21 terutangnya di sini berarti kita tinggal mengalihkan 5% dikali 400 ribu rupiah, yaitu sebesar 20 ribu rupiah. Jadi PPh 21 yang dipotong Tita adalah sebesar 20 ribu rupiah. Selanjutnya ada Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3.000 US dollar. Kurs yang berlaku adalah 9.000 rupiah per 1 US dollar. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah PPh 26 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Pada PPh pasal 26 terutang, kita dapat menghitung dengan cara 20% dikali 30.000 US dollar dikali 9.000 per US dollar. Maka hasilnya adalah 5.400.000. Jadi pajak terutang Mr. Smith yang harus dibayarkan sebesar 5.400.000 rupiah. Kemudian soal selanjutnya, Pak Hermawan diminta untuk berceramah di perusahaan dan diberikan honor sebagai pembicara sebesar 15 juta rupiah. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Hermawan. Di sini berarti kita menghitung PPh 21 atas honor kepada penceramah atau pembicara, yang dimana di sini bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. Nah, untuk PPh pasal 21 terutangnya dapat kita hitung sama dengan 5% dikali 50% dikali 15 juta rupiah. Maka hasilnya adalah sebesar 375.000 rupiah. Jadi pajak terutang Pak Hermawan yang harus dibayarkan sebesar 375.000 rupiah. Kesimpulan yang dapat saya ambil untuk materi perpajakan kali ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa iklan dalam bentuk pamflet atau spanduk di pinggir jalan atau tempat strategis yang memberikan informasi manfaat pajak. Media elektronik berupa iklan di televisi, radio, maupun internet yang menjelaskan pentingnya pajak. Demikian penjelasan dari saya terkait materi perpajakan. Berikut soal dan jawabannya. Apabila ada tutur kata atau tulisan yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.